Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasallim amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi dan sekeluarga selaku pengasuh pondok pesantren seperti melalui Bani Fida, dan saya hormati orang tua saya yang berada di rumah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi imajinasi saya, yaitu tentang asbabun nuzul. Jadi apa sih asbabun nuzul itu? Yang menurut pengertian secara etimologi, asbab yang itu berartikan sebab dan nuzul itu artinya turun. Sedangkan secara etimologis Muhammad Hasbi Asyidiki itu berupa mengartikan sebagai kejadian diturunkannya Al-Quran dan menerangkan hukum pada saat terjadinya kejadian-kejadian dan suasana Al-Quran saat diturunkan. Dan kalau menurut Az-Zarqani, yaitu adalah keterangan suatu ayat yang menjelaskan sebab turunnya dan menjelaskan hukum suatu kasus kejadiannya, gitu guys. Itu adalah tiga pengertiannya berbeda-beda dari berbagai orang. Dan sekarang ada macam-macam redaksi asbabun nuzul. Yang pertama itu berupa pernyataan tegas dan menjelaskan mengenai sebabnya. Dan yang kedua menerangkan sebab nuzul atau sekedar menjelaskan kandungan ayat yang berupa pernyataan tidak tegas dan jelas. Dan di sini ada berbagai bentuk riwayat yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu apabila dalam suatu ayat itu punya dua riwayat yang kebenarannya itu sama, maka dua riwayat itu harus dikompromikan atau dibahas lagi gitu. Yang kedua di sini apabila ada dua riwayat yang sama dan tingkat kebenarannya dan tidak dapat disatukan karena berjauhan waktu antara riwayat satu dengan riwayat lainnya, maka ayat tersebut mempunyai beberapa sebab dan berulang asbabun nuzulnya. Dan yang ketiga, di sini ada dua riwayat. Apabila ada dua riwayat yang sama terdapat dari segi-segi yang dapat memperkuat salah satunya, dan kita itu dapat menetapkan yang lebih kuat dan karena dipandang yang lebih benar. Dan yang terakhir di sini ada urgensi yang kita dapat pelajari dari asbabun nuzul. Yang pertama, kegunaan pelajari asbabun nuzul. Yang pertama ada tauhid sisi hikmah dalam mendorong pentasyrih hukum dan untuk mentaksis hukum bagi mereka yang dapat dipertimbangkan sebab khusus. Dan yang kedua di sini ada seorang tuh tahu beberapa hal yang seseorang tuh dapat mengetahui dari asbabun nuzul. Yang pertama, kita itu tahu hikmah di balik syariat. Dan yang kedua, kita tuh tahu pelaku dan atau orang yang terlibat dalam asbabun nuzul itu. Dan yang ketiga, kita tuh tahu ayat yang mengandung pesan khusus atau umum. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.